Videonya nanti mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan juga teman-teman bisa menghayati itu apa sebenarnya kasrat itu dan kenapa kasrat itu penting buat kita semua. Oke, mulai dengan saya boleh kok. Ini adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Mungkin teman-teman familiar namanya karena beliau adalah dokter yang namanya dipajang di rumah sakit terbesar di Indonesia. Beliau ini adalah dokter, tapi sekaligus juga aktivis kemerdekaan Indonesia. Kalau teman-teman tahu, beliau ini adalah penggagas Partai Indonesia Pertama dan juga penggagas Budi Utomo gitu. Jadi banyak yang bilang kenapa dokter ini gak jadi aktivis gitu. Padahal rootnya atau akarnya dokter itu adalah aktivis gitu. Banyak dokter seperti Dr. Cipto ini adalah dokter-dokter yang membangun Indonesia sampai akhirnya mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1945. Ada quotes dari Dr. Cipto, ini mungkin agak sedikit rancu karena beliau akhir tahun 45 ya. Tapi intinya perubahan itu atau bagaimana rakyat kita kemudian itu terletak di bagaimana kita sebagai generasi muda menyikapi diri kita untuk masa yang akan datang. Itu adalah hakikat kenapa kasrat ini apalagi untuk mahasiswa kedokteran sangat penting ya, karena akar kita, root kita dari awal adalah seorang yang membangun dan menuju ke perubahan itu sendiri. Nah, ini dia apa itu kasrat. Mungkin teman-teman bisa memahami sendiri ya kalau definisinya. Tetapi secara besar, secara riwayat lingkup yang besar, kasrat ini adalah dinas yang mengkaji isu-isu strategis, mengkaji atau menelaah bagaimana isu-isu strategis, baik itu isu sosial ataupun isu kesehatan, karena kita adalah fakultas kedokteran gitu ya, yang nanti isu-isu ini akan ditindaklanjuti, bukan hanya dikaji, tapi juga dilakukan aksi strategis yang mana tujuannya adalah supaya aksi itu atau kajian tersebut dapat bermanfaat atau dapat kelanjutan yang lebih real gitu daripada hanya selembar kertas saja gitu. Jadi mungkin nanti bentuk-bentuknya akan dijelaskan lebih lanjut mungkin oleh teman-teman dari kasrat, tetapi secara lebih luas kajian itu ya berarti ada suatu masalah dan dianalisis gitu masalahnya, dan untuk aksi strategis itu berarti entah diadvokasikan atau entah mungkin nanti teman-teman melakukan aksi ya, seperti misalnya negosiasi atau demonstrasi lebih jauhnya seperti itu. Mungkin boleh next kok. Ini fungsi kasrat ya, seperti yang aku udah bilang tadi, ada fungsi analisis isu, fungsi penyikapan isu, fungsi perencanaan strategis, dan fungsi pengembangan wacana intelektual. Nah ini perlu disikapi garis bawah intelektual gitu, karena kita sebagai mahasiswa itu punya privilege yang beda gitu sama orang yang bukan mahasiswa gitu. Banyak dari teman-teman kita yang nggak punya keistimewaan yang sama gitu, ada di perguruan tinggi gitu. Nah, yang membedakan kita dengan teman-teman kita yang nggak ada di perguruan tinggi adalah bagaimana kita menyikapi sesuatu masalah, teman-teman. Jadi teman-teman dalam menyikapi masalah harus ada basis atau data yang jelas gitu, karena itu adalah hal yang membedakan kita sebagai intelektual dengan masyarakat yang ada di luar gitu. Dan itu juga fungsi kita, bagaimana kita bisa mendeliver privilege yang kita punya dengan hal tersebut gitu. Jadi bedanya teman-teman dengan misalnya tanpa merendahkan siapapun ya, misalnya buruh yang ikut berdemonstrasi itu. Jika buruh ikut berdemonstrasi, kebanyakan buruh itu adalah penggerakan massa gitu. Jadi teman-teman, buruh itu datang karena diminta oleh organisasinya untuk datang atau diminta oleh ketua buruhnya untuk datang gitu. Nah, beda dengan mahasiswa, kita datang bukan karena kita disuruh oleh ketua BEM atau kita disuruh oleh dekan, tetapi karena kita punya data, kita punya basis untuk kenapa kita harus melakukan aksi tersebut gitu. Jadi itu adalah bedanya kita sebagai intelek dan perlu digarisbawahi. Selanjutnya, ini dasar-dasar kasrat ya. Ada keadilan, keterwakilan, dan intelektualitas. Mungkin intelektualitas tadi udah aku bahas. Ini keadilan dan keterwakilan. Nah teman-teman, kita kan mahasiswa kedokteran ya. Maka salah satu hal yang penting dalam kasrat adalah keterwakilan gitu. Bagaimana teman-teman bisa mewakili kita sebagai mahasiswa kedokteran dan kedokteran secara keseluruhan dalam menyikapi hal-hal yang nantinya juga dalam menyikapi hal-hal yang nantinya juga berhubungan dengan kita gitu. Contohnya teman-teman RUU pendidikan dokter gitu.
bagaimana dalam RUU tersebut nantinya banyak hal-hal yang merugikan kita sebagai dokter dan mahasiswa kedokteran gitu. Kalau bukan kita yang mewakili hal tersebut, maka tidak ada lagi oposisi dari pemerintah untuk membalanskan hal tersebut gitu. Jadi nggak akan mungkin fakultas teknik gitu misalnya peduli dengan RUU pendidikan dokter, nggak mungkin juga fakultas pertanian peduli sama RUU kesehatan. Jadi siapa yang harus peduli sama RUU kesehatan? Ya kita sebagai mahasiswa kedokteran gitu, karena itulah fungsi keterwakilan gitu. Kita harus mewakili apa yang ada dalam diri kita sendiri. Dan juga yang terakhir ada konsep keadilan ya, yang harus adil gitu. Bagaimana kita menyikapi isu tersebut? Jika isu tersebut memang benar dan semata-mata untuk kebagusan atau kebaikan banyak orang, ya maka harus disikapi dengan adil pula. Mungkin boleh next. Ini pergerakan mahasiswa kedokteran dari masa ke masa. Aku tadi udah sempat mention ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Di sini juga ada Dr. Sutomo. Ini adalah dokter juga. Dia penggagas Budi Utomo yang nantinya menggagas juga Sumpah Pemuda dan akhirnya menggagas juga yang berakhir di Kemerdekaan Indonesia. Ini juga ada Stovia. Kalian boleh cari ya alumni Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa, itu banyak banget. Salah satunya mungkin yang sering kalian dengar tuh Dr. Haji Manwedyaningrat, Ketua BPUPKI, itu juga salah satunya adalah dokter gitu, alumni Stovia gitu. Jadi banyak sekali dokter yang sebenarnya akarnya itu adalah seorang aktivis gitu. Ini juga kalau ditarik lebih lanjut, ada juga waktu reformasi ya, mahasiswa kedokteran juga bermain sangat banyak di dalam reformasi dengan menjadi tim bantuan medis dan juga lain sebagainya. Mungkin boleh next. Ini di Unsri sendiri ya. Jadi di Unsri juga sendiri bukan yang nggak ada gitu pergerakan itu. Mungkin teman-teman juga nggak familiar gitu dengan pergerakan itu. Ini pernah ada beberapa fase yang mungkin lebih banyak gitu. Ini waktu tahun 2010 ketika ada dekan Unsri yang ketangkap dan ada demonya. Entah aku kurang ngerti masalahnya, cuma aku mengambil pergerakannya aja di situ. Ini tuntutan fasilitas praktik dari mahasiswa FK Unsri tahun 2014. Kalau ini yang terbaru nih. Mungkin kesini memang nggak seterbuka itu karena satu dan lain hal lah ya, yang mungkin nanti kedepannya dapat disikapi lebih baik. Cuman secara sporadis teman-teman di bawah kita juga melakukan pergerakan itu. Ini contohnya tahun kemarin itu adalah kita ikut demo di Kejaksaan tentang pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa Unsri itu. Kita ikut demo supaya pelaku dituntut secara semaksimal mungkin gitu. Itu adalah salah satu contohnya, dan sebenarnya setiap demonstrasi yang ada kajiannya gitu ya, kebanyakan kami aku waktu ada di Dinas Kastrat itu mencoba mengajak teman-teman gitu yang mau untuk ikut demonstrasi. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang tertarik atau mungkin merasa perlu atau tergerak hatinya untuk demonstrasi, sebenarnya akan ada terus dari kita, dari FK Unsri yang juga ikut turun gitu. Mungkin next. Ini pentingnya Kastrat ya, perwakilan mahasiswa kedokteran sampai dengan kedokteran dalam bersuara. Ini ada sumbangan pemikiran gitu. Ini penting kenapa? Karena balik lagi sumbangan pemikiran kita sebagai mahasiswa kedokteran itu penting itu. Apalagi kita nggak tahu bagaimana seberapa manfaat, sebab besarnya pemikiran kita ini nanti untuk kedepannya gitu, untuk kebaikan dunia kedokteran sendiri. Jadi alangkah pentingnya kita dalam Kastrat itu bagaimana caranya untuk berpikir gitu, untuk menganalisis dan untuk juga mengkaji bagaimana suatu masalah atau suatu hal itu kita tanggapi dan kita sikapi. Oke, urgensinya Kastrat. Ini yang pertama ada mimpi reformasi Indonesia dan tugas dokter sebagai pejuang kemanusiaan. Ya mungkin teman-teman di sini juga banyak yang nggak familiar ya sama reformasi. Begitupun dengan aku juga seseorang yang lahir tahun 2002, 4 tahun setelah reformasi Indonesia. Mungkin kita anggap sepele, tapi sebenarnya itu adalah mimpi yang sangat besar gitu. Mimpi bagaimana Indonesia ini jadi negara yang maju, negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, bebas dari politik-politik yang sebenarnya
nggak baik buat negara kita. Itu adalah mimpi yang besar gitu untuk sebuah negara yang lagi berkembang gitu. Dan justru tugas kita, karena orang-orang itu telah melakukan reformasi, tugas kita sebagai generasi penerus adalah melanjutkan mimpi-mimpi itu supaya kenapa? Supaya kita dapat terus memajukan bangsa ini lebih maju lagi ke depannya. Dan tugas dokter sebagai pejuang kemanusiaan ini yang terakhir, teman-teman. Mungkin aku mengambil sedikit waktu gitu untuk teman-teman meresapi lagi kenapa teman-teman sebenarnya ingin jadi dokter gitu kan. Apakah teman-teman mau menghadapi pasien gitu? Apakah teman-teman mau dapat uang yang banyak? Ataukah teman-teman mau berjuang sebagai pejuang kemanusiaan gitu? Dan harusnya pada hakikatnya ya dokter itu berjuang dalam ranah kemanusiaan gitu. Nah, oke, mungkin yang terakhir. Nah, ini adalah Michael Foucault. Dia seorang filsuf dari Prancis, filsuf modern ya. Jadi dia bilang tugas pertama dokter itu sangat politikal. Kenapa? Sangat politik gitu, politis karena struggle atau kesusahan kita terhadap penyakit itu harus dimulai dengan peran kita terhadap pemerintahan yang jelek itu. Gimana manusia itu bisa sembuh secara total kalau misalnya dirinya sendiri tidak memiliki kebebasan. Ini adalah salah satu quotes yang sangat menarik karena sudut pandangnya adalah sudut pandang yang sangat-sangat progresif gitu ya. Oke, selamat datang. Oke, jadi intinya sebagai kesimpulan ya, Kasser ini adalah sebuah mesin pemikir gitu di dalam suatu organisasi yang tujuannya ya ingin memberikan kebermanfaatan seperti kata ayahanda kita Pak Dekan tadi untuk masyarakat gitu. Karena kita sebagai mahasiswa punya tugas untuk itu, kita punya kewajiban untuk itu. Dan ya aku harap kedepannya juga kita sebagai dokter, mungkin aku belum jadi dokter, kalian belum jadi dokter, tapi mungkin harapannya dari apa yang sudah disampaikan, kita bukan cuma menyembuhkan orang di dinding dengan batas dinding rumah sakit gitu atau dinding klinik, tapi juga bisa menyembuhkan orang lebih jauh daripada itu. Mungkin itu saja, karena waktu yang terbatas, aku pinginnya ada tanya jawab dari teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Akil atas penyampaian materinya yang sangat insightful ya, dan tadi memberikan pengenalan tentang Kasser itu apa sih untuk mahasiswa. Jadi sekarang saya akan membuka pertanyaan dulu, 3 dulu untuk satu sesi ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, boleh untuk angkat tangan. Baik. Jadi sebelumnya izin perkenalkan nama saya Putri Malahayati dari Fasil B Scholar. Nah, jadi pertanyaan aku itu sebenarnya tadi kan Kak Akil sempat mention soal pergerakan mahasiswa ya Kak. Nah, jadi dari Kak Akil sendiri itu pergerakan mahasiswa itu seperti apa Kak? Dan bentukannya itu bagaimana? Gitu aja sih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya tentang pergerakan mahasiswa sendiri. Jadi kalau dari aku sendiri untuk pergerakan mahasiswa ini sebenarnya banyak banget untuk jenis-jenisnya ya. Apalagi di masa yang sekarang gitu. Mulai dari pergerakan dunia nyata dan dunia maya itu dapat dilakukan. Gitu. Contoh-contoh yang paling nyata dalam pergerakan mahasiswa yang paling nyata adalah salah satunya bentuknya adalah kajian. Itu salah satu bentuk pergerakan mahasiswa juga. Bagaimana bisa menggiring atau melakukan propaganda kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mendukung gitu. Karena kita sebagai orang yang ada di kampus itu mungkin lebih aware gitu terhadap masalah-masalah yang ada. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi di bawah, di grassroots, gimana kalau kalau kita lihat masyarakat itu banyak yang nggak aware gitu tentang masalah-masalah yang kita hadapi sebenarnya. Gitu. Lebih jauh ya mungkin bisa ada advokasi terhadap pemangku kebijakan, lalu juga negosiasi gitu ya ke pemangku kebijakan yang ada supaya apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan itu terwujud. Dan lebih lanjut lagi mungkin
ada demonstrasi. Itu mungkin salah satu hal yang sangat perlu kajian yang banyak itu untuk dilakukan. Mungkin itu aja kalau dari aku. Terima kasih pertanyaannya. Sudah cukup? Boleh tambah dikit nggak ya, Kak? Nah, jadi kan itu tadi pengertian pergerakan mahasiswa buat Kakil. Nah, kalau di Unsri sendiri itu menurut Kakak pergerakannya itu udah gimana ya, Kak? Udah baik atau perjalanannya itu gimana, dan harapan Kakak ke depannya untuk pergerakan mahasiswa di Unsri sendiri itu bagaimana? Oke, mungkin pertanyaannya bagus banget. Ini juga salah satu hal yang aku tanyakan kepada diri sendiri waktu jadi ketua kasar tahun kemarin gitu ya, dan juga aku turunkan ke Riko. Tapi menurut aku sendiri, aku nggak berharap kalau di Unsri ini, terutama FK Unsri ya, itu jadi kelompok yang benar-benar peduli 100% gitu, atau mungkin kayak aktivis 100%, enggak. Itu bukan yang aku harapkan gitu. Karena ya fokus kita kan pengen jadi dokter, tentu kejar cita-cita jadi dokter gitu, nggak usah jadi politisi, walaupun mungkin ada cutting kita yang jadi calon DPD gitu kan, itu tapi masalah lain lah ya. Tapi aku rasa yang penting itu bagaimana kita peduli gitu kan, bagaimana kita bisa ngasah empati kita ke masyarakat yang ada di bawah kita, yang nggak punya privilege atau punya keistimewaan kayak kita. Itu yang penting, gimana kita bisa melihat, bisa merasakan gitu empati itu. Jadi pergerakannya ya mungkin nggak sempurna, tapi menuju arah yang lebih baik gitu lah. Mungkin itu aja. Udah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Akil untuk jawabannya dan Putri untuk pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang tadi mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Muhammad Tadi dari Fasiltas Kolaben. Izin bertanya ke Kak Akil. Jadi kerjaan kita sebagai dokter ini kan bakalan punya hubungan ke berbagai macam pihak kan, kayak baik pasien ataupun senior-senior sejawat gitu kan. Dan mereka semua itu punya pandangan politik yang berbeda-beda gitu. Nah, menurut Kakak sendiri gimana kalau kita itu bakalan takut buat bergerak, karena takutnya dianggap nggak netral gitu Kak, condong ke satu sisi politik tertentu, sementara kita kan harus berhubungan sama banyak pihak gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya, karena sebagai dokter tugas kita itu harus menjaga netralitas dan nggak membeda-bedakan pasien dengan pandangan politiknya gitu. Itu adalah poin penting, gimana kita nggak menghadapi pasien dengan membeda-bedakan pandangan politik gitu. Nah, yang tetapi untuk perbedaan pandangan politik sendiri ini justru perlu disikapi secara dewasa gitu oleh kita sendiri gitu, karena bagaimanapun sebagai seorang manusia ya, pasti kita punya pandangan sendiri tentang apa yang kita lakukan itu. Nah, caranya adalah bagaimana kita menyampaikan pandangan yang kita punya itu ke orang lain atau ke dunia luar gitu, ya kan? Itu adalah hal yang penting yang harus digarisbawahi mengenai pandangan politik itu. Gimana kita nggak mencoba memaksakan, kita nggak coba menyuapi atau mendorong apa yang menjadi pandangan politik kita kepada orang lain. Gimana kita juga menghargai perbedaan itu dari satu sama yang lainnya gitu. Itu adalah hal yang sebenarnya membuat kita sebagai manusia dewasa itu berbeda gitu sama manusia yang belum dewasa gitu. Jadi itu tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Jadi perlu adanya balance gitu antara kita menggambarkan apa yang kita inginkan sebagai pandangan politik, dan bagaimana kita nggak memaksakan pandangan itu atau nggak mendiskriminasi atau nggak memusuhi orang yang berbeda pandangan politiknya gitu. Dengan hal itu aku rasa feedback dari orang lain pun akan oke-oke aja gitu, karena itu hal yang biasa gitu. Dimanapun aku rasa pandangan politik yang berbeda itu adalah hal yang wajar gitu. Mungkin itu kalau dari aku. Baik, terima kasih Kak Akil dan terima kasih juga Sultan. Mungkin ada satu lagi nih pertanyaan terakhir dari teman-teman yang mungkin mau bertanya. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi pada Kak Akil mengenai kasrat itu apa sih atau gimana? Oke, kalau nggak
ada nggak apa-apa sih, kayaknya cukup 2 pertanyaan itu aku udah puas banget dengan pertanyaan yang bagus-bagus. Mungkin aku izin kasih closing statement ya, Sila. Jadi mungkin aku mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk teman-teman yang udah hadir, udah datang, udah melihat dan juga udah mengawasi, udah memperhatikan, makasih kok. Jadi udah memperhatikan gitu ya dari penyampaian materinya. Ini adalah pengalaman yang menarik buat aku, bisa membagikan apa yang aku pahami tentang kasar kepada adik-adik aku, anak BEM, anak BEM FK tahun, anak magang BEM ya, anak magang BEM FK. Dan aku harap apa yang teman-teman dapat di sini bukan cuman selesai atau habis dari pintu itu saja. Nanti keluar dari pintu teman-teman masih bisa mengingat apa yang aku sampaikan, masih bisa meresapi apa yang aku sampaikan gitu. Intinya bukan tentang bagaimana teman-teman jadi aktivis dan turun ke jalan gitu. Aku ingatkan sekali lagi, intinya adalah bagaimana teman-teman bisa berempati gitu kepada orang lain gitu. Teman-teman ingat, kedokteran ini ilmu eksakta gitu teman-teman. Jadi gampang banget buat kita hilang empatinya walaupun kita ketemu sama manusia setiap hari gitu. Karena kita adalah ilmu yang eksakta banget. Jadi aku harap dengan bisa mengasah empati tersebut gitu, empati teman-teman terhadap pasien teman-teman nanti ke depan nggak hilang gitu. Terjauh lagi, semua orang yang ada di dunia kan calon pasien gitu ya, entah bagaimana ke depannya gitu. Jadi aku harap bukan cuma datang buat kerja tapi juga datang untuk berempati kepada orang-orang tersebut gitu. Karena orang-orang tersebut berharap teman-teman itu bisa berempati kepada mereka. Mereka datang untuk disembuhkan gitu, bukan untuk hanya ditanggapi. Mungkin itu saja kalau dari aku. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga buat panitia yang udah mengundang aku. Mungkin itu saja dari aku. Aku kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Akil atas penyampaian materinya, dan semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi nih Kak di lain kesempatan. Saya selaku moderator